Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Jupe Channel. Ya teman-teman, untuk kali ini saya ingin berbagi resep cara membuat iga babi asam manis. Kalau dibilang itu orang Hongkong itu bai kuat dim sum, ya, bai kuat asam manis. Nah, pertama-tama sebelum iga babinya itu digoreng sama tepung maizena, kita rendam dulu dengan bumbu seperti kecap asin, penyedap rasa, gula pasir, terus garam, kasih telur satu, cukuplah telur satu dah. Habis itu terus kita aduk rata semuanya, aduk-aduk sampai merata, sampai kita terlihat pekat bumbunya. Habis itu karena ini terlihat kurang pekat, jadi saya tambahin sedikit tepung maizena biar terlihat pekat gitu, kayak kental gitulah. Jadi bumbunya itu kayak, kalau bahasa Jawanya itu puket belketaket. Nah, kalau bahasa itunya pekat, kalau bahasa Indonesianya apa ya, kalau bahasa Kantonisnya saya nggak tahu. Nah, setelah itu kita diamkan selama 30 menit biar bumbunya itu meresap sampai ke dalam daging, dan rasa dagingnya itu dijamin enak karena saya suka masak berapapun ludes teman-teman. Sambil menunggu dagingnya itu iga babinya itu meresap bumbunya 30 menit lah ya, kita siapkan semua bahan-bahan yang akan dicampurkan. Seperti nanas, kita kupas dulu, tapi kalian ya teman-teman boleh pakai nanas yang kalengan, itu boleh karena majikan saya itu tidak sukanya pakai nanas yang asli, yang segar gitu, yang fresh gitu. Kalau bahasa Hongkongnya itu sansin, yang baru gitu, katanya aromanya lebih enak yang baru sih. Kalau yang kalengan itu agak masam ya teman-teman. Nah, setelah itu kita potong, kita buang itu apa namanya, kalau orang Jawa bilang itu upil apa ya. Upilnya, kalau bahasa Indonesia kurang tahu lah, yang jelas upil gitu lah ya. Biar bersih. Itu sebenarnya sih kayak lubang apa itu, kayak akar-akar kayak gitu ya memang, tapi persis sih ya kayak lubang hidung itu, persis lubang hidung, ada bulu-bulunya kayak gitu. Jadi banyak orang bilang itu upil. Nah, setelah itu kita potong-potong sesuai selera lah ya teman-teman. Kalau kita seleranya gede ya gedein aja. Kalau menurut saya sih ya sedang, nggak besar nggak kecil, cara motongnya gitu. Jangan lupa loh dalamnya itu apanya itu, atinya apa ya, ati nanasnya apa ya, itu dalamnya dibuang. Tapi ada juga yang suka ya, sesuai selera aja lah teman-teman. Kalau saya ini habis dikupas tak cuci dulu, karena kadang pisau atau apa itu dari kulitnya itu kotor. Nah, itu kan tergantung kita lah ya teman-teman, kotor enggaknya juga tergantung kita. Tapi kalau saya lebih memilih dicuci lagi biar lebih steril, karena kita makan kan juga harus yang sehat-sehat. Apalagi seperti saya ini sudah bertambah umur, harus benar-benar makanan yang sehat. Makanan sehat juga kan nggak harus buah-buahan tiap harus ada. Yang penting kita harus jaga kondisi tubuh kita tetap stabil, tetap imun kita tetap kuat. Insya Allah kita dijauhkan dari
segala penyakit ataupun virus apapun lah, yang penting jangan virus jangan virus apa itulah ya, kalau dibilang orang-orang bercanda itu jangan virusnya garangan begitulah ya teman-teman. Nah setelah itu kita siapkan bahan kedua, yaitu paprika. Aku pakainya paprika merah sama paprika hijau teman-teman, karena paprika kuning kan sudah ada gantinya, kuning itu nanasnya, jadi aku cuman pakai dua aja, merah sama hijau. Cara memotongnya sesuai selera lah ya teman-teman, kalau mau besar-besar ya silahkan, kalau saya ya gitulah, sukanya sedang, yang sedang-sedang saja gitu seperti Fetty Vera kan sukanya yang sedang-sedang saja. Nah inilah teman-teman, semua bahan sudah saya siapkan dan sudah siap untuk diolah. Pertama-tama iga babinya kita lumuri dengan tepung maizena satu persatu sampai selesai ya teman-teman. Dilumuri semuanya sambil dipijat-pijat terapi gitu, biar tulang-tulangnya itu enggak pada sakit gitu. Dipijat-pijat halus atau diraba-raba, itu salah, bukan diraba, ini namanya dipijat ya teman-teman, biar tulang kita itu enak ya gitulah teman-teman, dipijat-pijat. Nah ini teman-teman sudah selesai, mari kita menggoreng. Yuk kita panaskan minyak, lalu kita menggoreng semua tulang iga yang tadi atau baikwar. Kita goreng semua sampai warna tulang iganya itu berwarna kuning kecoklatan, itu tandanya udah matang ya teman-teman. Nah ini teman-teman sudah matang, saya balik-balik tapi belum terlihat coklat banget, tapi kelihatannya sudah matang sih ya. Diaduk-aduk lagi sebentar lah, 1 menit 2 menit insya Allah matang, biar nanti kalau digorengnya sampai matang kan dikala kita masukin ke saus tomatnya itu nggak perlu terlalu lama, biar agak masih ada kriuk-kriuknya kayak gitu loh teman-teman. Nah ini teman-teman saus tomatnya aku sudah nambahin gula sama garam, pokoknya selera lah ya teman-teman, selera anda, selera kalian masing-masing sukanya apa, manis atau asam kayak gitu, namanya juga asam manis. Kalau saya sukanya yang sedang-sedang saja. Di situ tambahin air buat ngancurin gula sama garamnya, lalu masukkan iga babi tadi yang sudah digoreng, aduk-aduk sebentar, lalu kita kasih tepung maizena agar lebih kental, sausnya lebih kental, lebih melekat. Sebentar aja ya teman-teman, karena iga babinya itu sudah matang tadi digoreng. Kita sebentar aja sampai airnya mengering, pokoknya jangan kasih air banyak-banyak ya teman-teman, sedikit aja ya, sekira-kira 1/4 gelas apa ya teman-teman. Nah setelah air sudah tidak ada, kita masukkan nanasnya sambil diaduk-aduk sampai merata. Itu nanasnya juga nggak terlalu sampai matang, karena nanasnya udah manis teman-teman, udah seger enak. Tadi sebelum dimasak saya udah makan duluan manisnya minta ampun teman-teman, kayak muka saya kali ya
suka sendiri dipuji sendiri, harus dong. Nah ini teman-teman sudah matang, yuk kita angkat, kita matikan apinya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi dengan saya next video berikutnya.